Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan saya Andri Hendriansa sebagai moderator dan 4 teman saya yang akan menjawab pertanyaan terkait matkul algoritma dan pemrograman. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan apa itu struktur algoritma dan pemrograman sekuensial. Akan dijelaskan oleh Dava Mujaki Putra, dipersilahkan. Di slide itu. Oke, di sini saya akan menerangkan struktur algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial adalah struktur algoritma yang berurutan terdiri dari satu atau lebih instruksi. Setiap struktur instruksi dikerjakan secara berurutan. Urutan langkah bisa dipertukarkan atau tidak bergantung pada persoalan yang ditangani. Struktur algoritma sekuensial terdiri dari 3 bagian utama. 1. Analisis. Ini adalah langkah pertama di mana kita menyiapkan semua variabel dan data yang diperlukan untuk algoritma. Yang kedua, proses. Ini adalah bagian utama dari algoritma di mana semua perhitungan dan memanipulasi data dilakukan. Setiap instruksi dijalankan secara berurutan. Yang ketiga, ada output. Output ini adalah langkah terakhir di mana hasil dari algoritma ditampilkan atau disimpan. Contoh sederhana dari algoritma sekuensial bisa serupa resep memasak. Kamu mulai dengan mengumpulkan semua bahan, itu inisialisasi, kemudian kamu mengikuti setiap langkah resep secara berurutan, itu proses, dan akhirnya kamu memiliki hidangan yang sudah dimasak, yaitu itu output. Terima kasih. Oke, terima kasih Dapa. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan karakteristik dari struktur sekuensial. Akan dijelaskan oleh Penny Sophia, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari struktur algoritma sekuensial. Yang pertama, ada linearitas. Jadi, dalam struktur sekuensial, setiap instruksi dijalankan satu persatu dalam urutan yang ditentukan. Jadi, tidak ada loncatan atau pengulangan dalam instruksinya. Dan yang kedua itu, ada kesederhanaan. Jadi, struktur sekuensial adalah struktur algoritma yang paling sederhana. Jadi ini tuh nggak membuat kita susah, jadi mudah dipahami dan mudah diimplementasikan, terutama untuk pemula dalam hal pemrograman. Dan karakter yang ketiga itu ada deterministik. Hasil dari algoritma sekuensial selalu sama, asalkan algoritma sekuensial yang dimasukkan dan outputnya itu sama, karena tidak ada variabel acak atau keputusan yang harus dibuat selama eksekusi algoritma. Dan karakter yang keempat itu tidak ada percabangan atau pengulangan. Jadi, algoritma sekuensial itu tidak seperti struktur kontrol lainnya, seperti loop atau kondisional. Struktur sekuensial ini tidak memiliki percabangan atau pengulangan. Jadi, setiap instruksi hanya dijalankan sekali dan pasti hanya sekali. Dan karakter yang terakhir itu ada efisiensi. Efisiensi dalam hal apa sih? Jadi, efisiensi dalam hal waktu. Karena struktur algoritma sekuensial ini memiliki sifat yang linear dan deterministik, jadi si algoritma sekuensial ini seringkali lebih efisien dalam hal waktu eksekusi dibandingkan dengan algoritma yang lebih kompleks. Begitu penjelasannya, terima kasih. Oke, terima kasih Penny. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga.
Tulislah algoritma dari menghitung jumlah bilangan prima menggunakan struktur sekuensial bilangan prima antara 0 sampai 10. Akan dijelaskan oleh Mirna Ayu Gintik Manik. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Mirna Ayu Gintik Manik akan menjelaskan apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kita cuma bisa memperhatikan mulai dari angka 2 dan seterusnya. Kenapa dari angka 2? Karena angka 0 dan 1 itu tidak termasuk bilangan prima ya. Karena angka 0 itu hanya menghasilkan 0, mau dijumlahkan dengan bilangan apapun akan menghasilkan 0. Begitu pula untuk angka 1, karena angka 1 hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, bilangan prima itu hanya bisa dibagi mulai dari bilangan 2 ya. Terus syarat untuk bilangan prima ini yaitu bisa dibagikan dengan angka 2 dan saya di sini akan menjelaskan tentang apa bilangan prima ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kita cuma perlu memperhatikan mulai dari angka 2 dan seterusnya. Angka 0 itu jelas tidak mungkin ya, tidak mungkin bilangan prima. Karena angka berapapun yang dibagi oleh angka 0 akan menghasilkan angka 0. Begitu pula untuk angka 1, karena angka 1 hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Karena di bilangan prima itu syaratnya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu angka 1 bilangan natural yang nyata, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri. Dalam arti pembagian menghasilkan bilangan bulat positif, bukan bilangan pecahan. Di sini saya kasih contoh. Ada N-nya itu 2 ya. Di sini 2 itu adalah bilangan prima. Karena 2 bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Dan 2 ini tidak bisa dibagi dengan bilangan lain ya. Terus di sini saya ada contoh kedua, yaitu bilangan 3 ya. Bilangan 3 ini juga merupakan bilangan prima karena 3 ini bisa dibagi dengan 1 dan bilangan ini juga bisa dibagi dengan dia sendiri ya, yaitu angka 3. Oke, lanjut. Di sini saya ada contoh untuk bilangan N-nya itu 4. Untuk bilangan 4 ini bukan termasuk bilangan prima karena 4 ini tidak termasuk kriteria bilangan prima. Karena bilangan 4 ini bilangan faktor ya, yaitu bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2, dan bisa dibagi dengan 4. Untuk 5 ini merupakan bilangan prima karena 5 hanya bisa dibagi dengan 2 bilangan faktor, yaitu bilangan 1 dan 5 itu sendiri. Oke, saya akan lanjut memberikan contoh. Jika N-nya itu bilangan 6, ini merupakan bukan bilangan prima ya, karena 6 ini akan menghasilkan 3 faktor ya. Jadi lebih dari 2 faktor itu tidak termasuk bilangan prima.
Dan di sini ada 7. 7 ini merupakan bilangan prima karena 7 hanya bisa dibagi dengan 2 faktor saja, yaitu bilangan 1 dan dia sendiri. Oke, saya memberikan contoh lain, yaitu jika bilangan N-nya itu 8, ini merupakan bukan bilangan prima ya, karena 8 ini bisa menghasilkan 3 faktor juga, yaitu 8 bisa dibagi dengan 1, 8 bisa dibagi dengan 2, dan 8 bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. 9 juga bukan merupakan bilangan prima ya, karena 9 ini bisa dibagi dengan 3 faktor. Begitu juga bilangan 10 bukan bilangan prima karena bisa dibagi dengan 3 faktor. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh siapa, Andri? Oke, terima kasih Mirna. Selanjut ke pertanyaan yang terakhir. Berikan contoh penyelesaian masalah sederhana dari suatu permasalahan menggunakan algoritma struktur sekuensial. Akan dijelaskan oleh Randy Wahyudi, dipersilakan. Terima kasih Andri. Perkenalkan, nama saya Randy Wahyudi. Di sini saya akan menjawab tentang contoh penyelesaian masalah sederhana dari suatu permasalahan menggunakan algoritma struktur sekuensial. Yang pertama, buka dokumen yang ingin dicetak. Yang kedua, klik menu file di atas layar. Selanjutnya yang ketiga, pilih opsi cetak atau tekan tombol pintasan Ctrl+P. Yang keempat, pilih printer yang diinginkan dari daftar printer yang tersedia. Yang kelima, atur preferensi pencetakan seperti jumlah salinan atau ukuran kertas. Yang keenam, klik tombol cetak atau OK untuk memulai proses pencetakan. Yang ketujuh, tunggu hingga dokumen selesai dicetak. Dan yang terakhir, yang kedelapan, keluarkan dokumen dari printer. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Randy. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami terkait matkul algoritma dan pemrograman. Dan jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf ya. Kami pamit dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.